Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan kehilangan jejak dari Raja Tianzhang dan Raja Naga Tua. Satu-satunya informasi adalah apa yang sebelumnya disebutkan Feng Xi mengenai tanah nirwana sebelum kesadarannya menghilang. Dengan metode pencarian jiwa, Xiaoyan tidak mendapatkan informasi apapun dari ingatan Feng Xi. Xiaoyan pun menghentikan pencariannya terhadap jiwa Feng Xi dan menatap ke arah sosok Xuan Huang. Dalam kesunyian yang menegangkan, Xiaoyan menyadari bahwa secerca harapan terakhir yang ditinggalkan Feng Xi telah mengandung petunjuk tentang lokasi tanah nirwana. Kesadaran itu membuat langkahnya kembali mantap, terlebih Xuan Huang juga menyatakan bahwa ia teringat sesuatu. Xuan Huang yang tampaknya memahami maksud Xiaoyan perlahan berubah menjadi wujud manusia yang menyerupai Xiaoyan. Perubahan itu bukan tanpa alasan karena bentuk manusia memudahkan mereka untuk berinteraksi dan memahami satu sama lain dalam dimensi spiritual yang penuh tekanan ini. Xuan Huang kemudian menjelaskan bahwa ia dapat menunjukkan arah menuju tempat yang disebut oleh Feng Xi. Tanpa ragu, Xiaoyan meminta Xuan Huang untuk menuntunnya. Sosok itu pun mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barat laut. Dengan gerakan tangannya yang tenang, Xiaoyan membuka celah spasial di udara. Riak energi dimensi bergetar menandakan terbukanya jalan menuju wilayah yang tersembunyi dari dunia luar. Ia tidak lupa membawa Long Yi bersamanya. Orang misterius yang sebelumnya membawa Long Yi pergi tidak pernah muncul lagi, dan Xiaoyan tidak ingin mengulangi kesalahan dengan meninggalkan Long Yi sendirian. Pada akhirnya, jiwa gua Void milik Xiaoyan segera merobek ruang di sekitar. Dalam sekejap, ketiganya melangkah melewati celah spasial dan tiba di barat laut benua Phoenix. Pemandangan yang terbentang di hadapan mereka tampak menakjubkan sekaligus menakutkan. Warna merah menyala mendominasi cakrawala, sementara daratan di bawah mereka adalah lautan gunung berapi yang terus-menerus memuntahkan semburan api. Suhu panas membakar udara, namun di balik kekacauan alam itu tersimpan keindahan aneh yang memikat mata. Sarang-sarang Phoenix tampak bertebaran di seluruh penjuru, masing-masing dijaga oleh aura purba yang samar. Tempat ini jelas merupakan pusat kehidupan bagi klan Phoenix, namun suasananya kini terasa muram dan tak lagi berkilau seperti legenda yang pernah mereka dengar. Xuan Huang yang mengamati sekeliling menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan besar yang terasa di sini. Namun sebelum kesimpulan itu mengendap, Xiaoyan menyadari sesuatu yang janggal. Xiaoyan menatap ke bawah dengan tajam dan menyadari warna magma yang seharusnya merah menyala kini berubah menjadi hitam pekat. Dari dalam aliran lava yang gelap itu tampak bunga-bunga hitam bermekaran memancarkan aura dingin yang menusuk batin. Bunga itu bukan bunga biasa, melainkan bunga iblis pelahap jiwa. Ini adalah tanaman beracun yang tumbuh hanya di tempat kematian dan keputusasaan dan mampu menelan jiwa makhluk hidup dengan perlahan. Xuan Huang juga menjelaskan bahwa bunga-bunga semacam itu hampir punah di dunia gunung dan lautan. Namun di sini jumlahnya mencapai ratusan, menandakan adanya sumber energi gelap yang sangat kuat. Xiaoyan memperhatikan dengan seksama dan mendapati bahwa bunga-bunga itu tumbuh semakin rapat ke arah tertentu, seolah membentuk jalur menuju sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah berapi ini. Ia menyadari bahwa racun jiwa yang dulu mengendalikan Feng Xi mungkin berasal dari tempat ini. Feng Xi sendiri telah menolak kenyataan itu dan terus memprovokasi klan naga tanpa menyadari bahwa pikirannya telah dikuasai. Baru setelah Xiaoyan dan Xuan Huang membangkitkan kesadarannya, Feng Xi mulai melawan pengaruh jahat tersebut. Tetapi pada akhirnya terlambat dan tubuhnya benar-benar telah diracuni. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan keduanya pada saat ini melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh. Udara semakin berat, aroma belerang bercampur dengan energi jahat yang pekat. Setiap langkah mereka terasa seolah menembus lapisan dunia yang kian menggelap.
Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa void miliknya untuk menyapu area di sekitar. Namun Xiaoyan tidak mendeteksi adanya keanehan apapun. Hal itu tidak mengejutkan bagi Xiaoyan karena jika energi jahat itu disegel oleh segel kuno, maka kemampuan spiritualnya tidak akan mampu menembus jarak sejauh ini. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar peninggalan klan Phoenix. Dalam diam, hawa dingin justru merayap di dalam tanah yang seharusnya membara. Saat itu jugalah langkah Xiaoyan pada akhirnya terhenti. Tatapannya terpaku pada lembah hitam yang berada di depan mereka. Lava yang mengalir di bawah sana tampak pekat dan memantulkan kilatan ungu samar. Di tepiannya tumbuh ribuan bunga iblis pemakan jiwa mekar dengan bentuk yang menyerupai wajah-wajah menderita. Aroma busuk bercampur energi spiritual yang terdistorsi menandakan bahwa banyak jiwa telah dikorbankan untuk menumbuhkan keanehan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera mengamati hal tersebut dengan seksama. Xiaoyan bisa merasakan bahwa setiap kelopak bunga seakan menyimpan sisa jeritan makhluk hidup yang pernah hidup. Xuan Huang yang berada di sampingnya menjelaskan bahwa energi jahat semacam ini hanya bisa terbentuk dari pengorbanan massal. Selain itu, hanya makhluk dengan kekuatan tingkat tinggi yang mampu menahannya tanpa hancur. Penjelasan itu membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa di balik lembah hitam ini tersembunyi rahasia besar yang terkait langsung dengan kehancuran klan Phoenix. Langkah mereka semakin pelan ketika hawa hitam pekat menyelimuti langit. Awan merah menyala berubah menjadi gelap dan sinar matahari lenyap tertelan kegelapan. Tanah bergetar halus seolah tempat ini hidup dan menyadari kehadiran mereka. Dari kejauhan terdengar suara samar seperti tangisan bergema di antara gunung berapi yang membeku oleh hawa jahat. Xiaoyan mengaktifkan energinya dan bersiap menghadapi apapun yang menanti di balik kabut hitam tersebut. Dalam hatinya, Xiaoyan menyadari bahwa perjalanan ini bukan untuk menemukan peninggalan fungsi semata, melainkan untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur di bawah abu dan darah. Setiap bunga hitam yang tumbuh di sini adalah saksi bisu kehancuran dan penderitaan yang ditinggalkan oleh kekuatan yang bahkan klan Phoenix pun tak mampu melawannya. Dan kini Xiaoyan serta Xuan Huang berdiri tepat di ambang pintu menuju rahasia tergelap yang mungkin mengubah nasib dunia mereka selamanya. Xuan Huang menatap sekeliling dengan dahi berkerut. Tidak ada apapun di sana selain kesunyian dan kabut spiritual yang menipis. Namun Xiaoyan tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Dengan tenang, Xiaoyan menggeleng dan menarik keluar dua makhluk kecil dari balik lengan bajunya. Xiaoyan meminta Damok dan Goyan untuk memeriksa apakah ada segel tersembunyi di tempat itu. Goyan pada saat ini menggerutu kesal, merasa tidak dihargai karena selalu diperlakukan seenaknya. Dalam situasi sebelumnya, Xiaoyan memang tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keluhannya, tetapi kini amarah kecil itu akhirnya meledak. Namun di bawah tatapan Xiaoyan, Goyan pada saat ini hanya bisa menuruti permintaan Xiaoyan. Goyan pun akhirnya membuka matanya yang besar. Cahaya biru menyala dari matanya dan menerangi ruang yang gelap. Xuan Huang memperhatikannya dengan tatapan terkejut. Sebagai naga purba yang telah menyaksikan banyak hal, Xuan Huang jarang merasa kaget. Namun energi aneh dari Goyan membuatnya merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ia sempat bertanya-tanya apakah makhluk itu adalah iblis. Xiaoyan hanya menjawab samar bahwa Xiaoyan juga tidak tahu. Mendengar hal itu, Goyan pun marah besar ketika dianggap makhluk rendahan dan merasa tersinggung oleh keraguan itu. Kemarahan Goyan ini juga seketika membuat suasana menjadi tegang. Xuan Huang hanya menanggapi dengan tawa kecil dan menganggap ledakan emosi itu lucu bagi makhluk sekecil Goyan. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, Xiaoyan menatap tajam dan memerintahkan keduanya untuk diam. Dalam situasi genting seperti ini, ia tidak ingin kekonyolan mengganggu fokusnya. Cahaya biru dari Goyan pun menyapu udara dan saat itulah Xiaoyan menyadari adanya tanda samar di ruang itu. Ruang samar ini diselimuti oleh batasan yang tersembunyi yang sangat kuat.
Xiaoyan pun segera memerintahkan Goyan dan Damo untuk segera menghancurkannya. Dengan tekanan energi yang meningkat, dua pancaran cahaya biru dari kedua makhluk itu menyatu menjadi satu sinar tebal. Udara juga seketika mulai bergetar dengan hebat. Segel yang sebelumnya tak terlihat mulai retak seperti kaca yang dihantam oleh kekuatan luar binasa. Perlahan-lahan ruang di sekitarnya juga pada saat ini berubah. Dimensi yang semula tampak kosong mulai bergetar dan terbuka. Cahaya biru memantul di antara kabut hitam yang mulai terkoyak seperti tirai tipis yang dibakar dari dalam. Dari balik lapisan ruang itu muncul sebuah altar raksasa yang penuh ukiran kuno dan aura magis yang kuat. Di atas altar berdiri sosok yang amat dikenali oleh Xiaoyan, yakni Kaisar Naga Tua. Tubuhnya tinggi dan kekar dengan sisik berkilau gelap yang memancarkan aura keagungan. Tepat di tengah altar berdiri sosok lain, yakni Raja Tianzang yang tampak terbungkus oleh cahaya aneh. Xiaoyan menatap keduanya dengan waspada. Xiaoyan tidak mengerti mengapa Raja Tianzang ditempatkan di posisi itu. Namun sesaat kemudian dugaan muncul di pikiran Xiaoyan. Mungkinkah ada kekuatan aturan tertentu yang tertanam di tubuh Raja Tianzang? Mungkin kekuatan itu mirip dengan kekuatan reinkarnasi, dan mungkin juga tanaman iblis pemakan jiwa yang tersebar di sekitar altar memerlukan energi semacam itu untuk tumbuh. Namun jumlahnya begitu banyak hingga menimbulkan pertanyaan baru dalam benak Xiaoyan. Semua misteri itu, pikir Xiaoyan, akan segera terungkap tak lama kemudian. Sementara itu tatapan Xuan Huang pada saat ini membeku ketika melihat Kaisar Naga Tua berdiri di sana. Kejutannya tidak bisa disembunyikan karena sosok yang seharusnya telah lama tiada kini kembali muncul di hadapannya. Di sisi lain, Kaisar Naga Tua tampak tenang, namun nada suaranya menggema dengan wibawa saat menjelaskan bahwa dunia gunung dan lautan sedang terancam dan bahwa orang asing di samping Xuan Huang dianggap musuh yang ingin menghancurkannya. Ia juga pada saat ini mengajak Xuan Huang untuk bergabung dengannya dan menyingkirkan ancaman itu serta menjanjikan penjelasan setelahnya. Setelah selesai berbicara, tatapan dari Kaisar Naga Tua beralih kepada Xiaoyan. Ada kebencian lama di sana. Pertempuran mereka sebelumnya belum berakhir dan kini kesempatan itu datang kembali. Namun perhatian Xiaoyan justru teralih pada sesuatu di kejauhan. Di balik altar, di antara bunga-bunga hitam yang beracun, tampak sebuah telur hitam pekat. Dari telur itu terpancar aura dingin yang membuat bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Bahkan saat melawan Kaisar Naga Tua, Xiaoyan tidak pernah merasakan tekanan sekuat itu. Xiaoyan segera menyadari bahwa telur itu adalah sumber racun iblis pemakan jiwa. Mungkin ini adalah kunci yang menghubungkan semua kekacauan ini. Sementara itu, Xuan Huang menatap ke arah Kaisar Naga Tua dengan pandangan tajam. Dengan nada suara yang dingin, ia menjelaskan bahwa sosok itu telah tersesat dan dikuasai oleh obsesi gelap. Bagi Xuan Huang, sosok di hadapannya bukan lagi seorang Raja Naga yang dihormati, melainkan makhluk yang dikendalikan ambisi. Ia juga sadar bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah dan hanya ada ikatan masa lalu yang kini telah pudar. Mendengar hal tersebut, Kaisar Naga Tua tampaknya tidak terpengaruh oleh penilaian Xuan Huang. Dengan nada penuh kesombongan, ia menjelaskan bahwa segala tindakannya bertujuan untuk kemajuan dunia gunung dan lautan. Menurutnya, semua pengorbanan itu akan membawa dunia menuju puncak baru, menjadikan pemimpin di antara 9 alam, bahkan melampaui alam dewa 9 surga. Keyakinan itu tampak fanatik, seolah seluruh kewarasannya telah digantikan oleh obsesi dan kekuasaan. Xuan Huang pada akhirnya berbalik ke arah Xiaoyan. Tatapannya penuh dengan ketegangan. Ia bertanya dengan suara rendah tentang langkah mereka selanjutnya. Apakah mereka harus menghabisi sang Kaisar Naga terlebih dahulu? Xiaoyan menatapnya balik lalu menjelaskan bahwa telur naga hitam di belakang altar adalah kunci sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa telur itu memiliki kendali atas seluruh racun yang telah menyebar di dunia gunung dan lautan.
Jika telur itu tidak dimusnahkan, maka mereka yang telah terinfeksi akan terus berdatangan ke tempat ini, tertarik oleh kekuatan yang memanggil mereka tanpa henti. Xiaoyan pada saat ini sengaja mengucapkan perkataan tersebut tidak melalui transmisi jiwa. Xiaoyan sengaja mengatakannya dengan suara perlahan tetapi cukup jelas agar Kaisar Naga Tua mendengarnya. Xiaoyan ingin musuhnya tahu bahwa rencananya telah terbaca. Dengan cara itu, Xiaoyan berharap sang kaisar terguncang dan membuat kesalahan. Dalam ketegangan yang menggantung di udara, aura tiga makhluk agung itu pada akhirnya bertabrakan. Altar bergetar dan bunga-bunga hitam di sekitar mereka bergoyang, menandakan bahwa pertempuran besar yang akan menentukan nasib dunia gunung dan lautan sudah tak terhindarkan lagi. Tekanan yang luar biasa ini juga membuat setiap makhluk yang menyaksikan tak mampu bernafas dengan tenang. Di tengah gemuruh itu, Kaisar Naga Tua berusaha keras memikat Xuan Huang agar berbalik memihaknya. Sosok tua yang dulu memerintahkan lautan naga itu berbicara dengan nada penuh bujukan, menjanjikan kekuatan dengan jalur evolusi baru jika Xuan Huang menghabisi Xiaoyan. Namun kata-kata itu sama sekali tidak menggoyahkan hati sang naga emas. Xuan Huang tetap berdiri tegap tanpa menoleh sedikit pun. Tatapannya hanya tertuju pada Xiaoyan, seolah segalanya di dunia ini tidak ada lagi yang penting selain sosok Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan menatap tenang ke arah dua naga besar yang saling berhadapan. Dalam benaknya, ia menilai betapa menyedihkannya nasib sang mantan Raja Naga yang kini jatuh menjadi pion bagi kekuatan gelap. Xiaoyan pun memutuskan untuk menaruh sedikit belas kasihan, dan dengan nada datar dalam pikirannya, Xiaoyan berniat mengakhiri pertarungan ini tanpa menghabisi sang naga tua. Xuan Huang yang memahami maksud Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera melangkah maju. Gerakannya perlahan namun tegas, menandakan tekad seorang raja sejati. Dalam hatinya, Xuan Huang menyampaikan bahwa posisi Raja Naga seharusnya ditentukan oleh kekuatan dan kehormatan, bukan pengkhianatan atau tipu daya. Dia merasa tugas ini harus diselesaikan olehnya sendiri. Namun Xiaoyan yang selalu berpikir strategis menilai waktu mereka sangat terbatas. Dalam pikirannya, Xiaoyan mengingatkan bahwa kekuatan dari Raja Naga Tua tidak bisa diremehkan. Xuan Huang pun mengangguk dan menyetujui Xiaoyan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Xuan Huang pada akhirnya segera berteriak menyebut nama Raja Naga Tua yang bernama Kaisar Yongyuan. Ini adalah nama yang dulu disandang oleh sang Raja Naga Tua. Sosok Raja Naga Tua di kejauhan pada saat ini memandang Xiaoyan dan Xuan Huang dengan sinis. Dalam pikirannya, ia mengejek tindakan Xuan Huang yang bersekutu dengan manusia. Namun meskipun begitu, Xuan Huang pada saat ini tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa pikirannya telah dikaburkan oleh racun jahat dari kekuatan gelap yang menguasai tubuh sang Kaisar Naga. Yang ia lakukan bukanlah pengkhianatan, melainkan upaya penyelamatan. Maka dari itu, tanpa ragu Xuan Huang melangkah maju dan melancarkan serangan dengan kekuatan naga murninya. Udara bergetar hebat ketika kedua naga kuno itu saling bertabrakan. Cakar naga mereka menghantam satu sama lain, menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit dan bumi. Suara benturan itu bergema seperti petir, memecah kesunyian alam naga yang luas. Masing-masing serangan membawa kekuatan ribuan tahun, dan setiap kilatan cahaya yang muncul dari benturan itu bagaikan ledakan bintang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri tidak jauh dari sana. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk ikut campur, sebab Xiaoyan tahu Xuan Huang cukup kuat untuk menandingi Raja Naga Tua. Namun meskipun begitu, pikiran Xiaoyan pada saat ini masih tetap waspada. Dengan hati-hati, Xiaoyan lanjut mengeluarkan kekuatan jiwanya dan memanggil Damo. Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan membentuk penghalang pelindung di sekeliling area tersebut agar kehancuran tidak meluas. Setiap detail penghalang itu menyatu sempurna di bawah kendali Xiaoyan. Seolah hanya dengan kehendak, Xiaoyan mampu mengatur dan memadatkan kekuatan spiritual menjadi pelindung yang kokoh di telapak tangannya. Sementara itu di pusat pertempuran, benturan di antara kedua belah pihak terus meningkat.
Suan Huang tampak sedikit unggul, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali Kaisar Naga Tua menyerang, angin hitam yang pekat mengalir mengikuti cakar dan pukulannya. Dari bawah, Xiaoyan melihat tanah bergetar hebat dan bunga iblis pemakan jiwa di bawah permukaan mulai berdenyut. Bunga itu melepaskan kabut hitam yang mengalir deras menuju tubuh sang Kaisar Naga. Energi gelap itu tampak seperti kehidupan kedua baginya, memperkuat tubuh yang sudah hampir hancur. Suan Huang menyadari adanya sesuatu yang janggal. Ketika ia melayangkan pukulan telak ke arah lawannya, tubuh naga itu justru semakin kuat. Dalam kebuntuan singkat yang terjadi, Suan Huang tiba-tiba menarik kembali lengannya. Rasa perih yang tajam menjalar ke tubuhnya dan sisiknya yang keemasan mulai ternoda warna hitam. Xiaoyan langsung memahami bahwa racun yang menjangkiti Kaisar Naga Tua telah menyebar melalui benturan energi naga mereka. Sementara itu Kaisar Naga Tua mengangkat kelapanya tinggi dan menatap mereka berdua dengan mata yang bersinar aneh. Sosoknya seketika berkata bahwa kekuatan yang mengalir di tubuhnya bukanlah racun, melainkan Ki Suci yang merupakan energi murni yang diyakini akan membawa evolusi baru bagi ras naga. Suan Huang pun mengerutkan kening dan merasa bahwa aura dari Raja Naga Tua membawa bau kehancuran. Aura yang terpancar darinya justru semakin gelap dan jahat. Setiap gerakannya membuat ruang di sekitarnya bergetar tak terkendali. Sementara itu Xiaoyan segera memahami bahwa Ki Suci yang dimaksud hanyalah kebohongan dari energi iblis yang menyamar sebagai kekuatan suci. Xiaoyan mengingat kisah-kisah lama tentang naga-naga yang tertipu oleh kekuatan gelap yang menjanjikan kekuasaan abadi. Kini Xiaoyan melihat kenyataan itu di depan matanya sendiri. Xiaoyan dan Suan Huang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Raja Naga Tua yang pada saat ini energinya semakin meningkat. Energi hitam itu juga mulai melingkupi seluruh tubuh naga tua itu, membentuk lapisan seperti perisai hidup. Dari balik kabut hitam, sorot matanya yang dulu penuh kebijaksanaan kini berubah menjadi tatapan haus kekuasaan. Langit di atas mereka berwarna merah gelap dan bumi mulai retak akibat tekanan spiritual yang memancar dari tubuhnya. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Xiaoyan tahu saatnya belum tiba untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun dalam batinnya, Xiaoyan juga bersumpah bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menentukan nasib para naga, melainkan juga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan di seluruh alam. Sementara itu Suan Huang pada saat ini kembali menggenggam erat cakarnya, mencoba menahan sisa racun yang merayap ke jantung naga emasnya. Dalam pikirannya ia bersyukur Xiaoyan masih di sana menjaga keseimbangan dan memberi perlindungan dengan kekuatan penghalang yang menahan gelombang energi liar itu. Mereka berdua kini berdiri berdampingan siap menghadapi naga tua yang telah kehilangan jiwanya. Pada saat itu juga tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan amarah yang membara. Meskipun pikirannya terasa jernih, wajah Xiaoyan menampilkan kegilaan yang sulit dikendalikan. Energi di sekelilingnya bergetar hebat seperti badai yang lahir dari kedalaman jiwanya. Di kejauhan, Raja Tianzang menatap dengan tatapan kosong, sementara aura miliknya tiba-tiba berubah aneh dan terasa terhubung dengan kekuatan gelap milik Kaisar Naga Tua. Xiaoyan pun segera menyadari mengenai hal itu dan pupil matanya menyimpit tajam. Xiaoyan tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Raja Tianzang. Hembusan angin menerpa dataran, menggulung batu dan debu ketika energi pertempuran keduanya mulai saling bertubrukan. Xiaoyan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam tinju dan menghantam langsung ke arah Raja Naga Tua. Benturan dahsyat itu menggetarkan langit, menimbulkan riak energi yang memecah awan di atas mereka. Xiaoyan pun segera berteriak meminta penjelasan dari Raja Naga Tua. Xiaoyan marah karena merasakan sesuatu telah dilakukan terhadap Raja Tianzang. Sementara itu, Kaisar Naga Tua dengan tatapan dingin yang syarat kesombongan pada saat ini tampak memahami maksud Xiaoyan. Sosok naga raksasa itu kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang telah memanfaatkan kekuatan aturan milik Raja Tianzang. Ia mengakui bahwa tubuh Raja Tianzang memiliki kekuatan langka yang dibutuhkannya.
Selain itu, Raja Tianzhang juga telah rusak parah dan mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Penjelasan itu seketika membuat amarah Xiaoyan semakin meledak. Energi api surgawi yang tersembunyi dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya mulai melonjak dengan liar. Amarah berubah menjadi kekuatan destruktif yang mengguncang udara di sekelilingnya. Menyadari hal itu, Kaisar Naga Tua pun seketika mulai bertindak. Dengan senyum licik, ia kembali menyerang, berusaha memanfaatkan emosi Xiaoyan yang tak terkendali. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Naga Tua itu meledak menjadi kabut darah yang melayang di udara. Xuan Huang pun seketika sempat terkejut. Sosok Xiaoyan pada saat ini seketika tertelan oleh kabut tersebut. Namun sesaat kemudian, dalam kabut merah itu muncul busur petir merah yang menyala. Energi petir itu berdenyut hebat, mengembun dan membentuk kembali sosok Xiaoyan yang berdiri dengan gagah dalam bentuk tubuh sejati super raksasa. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, seolah-olah setiap urat dan ototnya dipenuhi kekuatan dewa perang yang tak tertandingi. Tanpa menunggu waktu lagi, Xiaoyan pun melangkah maju dan mengayunkan tinju raksasa miliknya. Hantaman itu mengguncang udara, menghantam tubuh Kaisar Naga Tua dengan kekuatan luar biasa. Suara benturan bergema seperti dentuman petir dan tubuh naga besar itu terguncang keras. Sisik-sisiknya bergetar dan sebagian retak. Sebelum sempat bereaksi, serangan kedua Xiaoyan menyusul dengan secepat kilat. Tinju Xiaoyan menghujani tubuh naga itu tanpa henti, bagai badai yang tak memberi jeda untuk bernafas. Setiap pukulan menghasilkan ledakan energi, membuat tanah di bawah mereka terbelah dan udara bergetar panas. Kali ini Kaisar Naga Tua tidak lagi mampu menahan tekanan Xiaoyan. Tubuhnya dipaksa mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak retakan yang dalam di tanah. Sisik-sisik naga itu mulai hancur berkeping-keping, berkilau di udara sebelum berubah menjadi debu. Kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar berada di luar batas kewajaran. Bahkan dari sisi kekuatan tubuh semata, Kaisar Naga Tua tidak lagi menjadi tandingan Xiaoyan. Tubuh naga itu bergetar hebat, sementara suara gemuruh bergema di antara tebing yang hancur. Langit yang sebelumnya dipenuhi guntur dan kilatan cahaya kini menyisakan keheningan yang menegang. Xuan Huang masih berdiri di kejauhan, memandangi medan yang luluh lantak akibat pertarungan yang tak terbayangkan dahsyatnya sebelumnya. Debu dan sisa energi berputar pelan di udara, membentuk pusaran yang seakan menolak hilang, seolah enggan melupakan apa yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, Xuan Huang tidak hanya melihat pertempuran antara dua kekuatan besar, melainkan juga perjuangan yang melampaui batas manusia. Ia tertegun menyadari betapa jauh Xiaoyan telah melampaui batas yang pernah ia kira mungkin dicapai seorang manusia. Xuan Huang merenung dalam diam dan menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan bukan semata hasil latihan keras atau keberuntungan langka. Ia memahami bahwa di balik setiap tinju dan setiap gerakan Xiaoyan ada tekad yang terbentuk dari rasa kehilangan, kemarahan, dan hasrat untuk melindungi. Kekuatan itu lahir dari jiwa yang menolak tunduk pada takdir. Dalam hati, Xuan Huang mengakui bahwa julukan yang mulia yang melekat pada Xiaoyan bukanlah sekedar penghormatan kosong. Itu adalah pengakuan atas seseorang yang telah membakar dirinya demi menerangi kegelapan dunia. Sementara itu, tubuh raksasa Kaisar Naga Tua pada saat ini mulai bergetar hebat. Suara raungan rendah pada saat ini juga keluar dari tenggorokannya, menggema di antara awan hitam yang berputar di atas langit. Darah naga yang panas dan pekat menetes dari sisiknya, membentuk aliran merah di tanah yang telah retak akibat pertempuran. Naga itu berusaha bangkit, namun kekuatan dalam tubuhnya mulai berantakan. Wujud manusiawinya juga hancur, berganti dengan bentuk naga sejati yang hitam pekat dan menjulang. Ia memancarkan aura kehancuran yang hampir memadamkan cahaya di sekitarnya. Kaisar Naga Tua memahami bahwa lawannya ini benar-benar bukan lagi manusia biasa. Ia memandang Xiaoyan dengan mata naga yang berkilau seperti bara, dipenuhi rasa kagum bercampur kebencian. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk melahap manusia di hadapannya, karena hanya dengan melahap kekuatan sebesar itu,
tubuh naga miliknya akan mencapai kekuatan kesempurnaan yang abadi. Namun di balik tekad sebesar itu tersimpan keputusasaan yang samar, ketakutan bahwa untuk pertama kalinya kekuatannya mungkin tidak cukup untuk mengalahkan lawan yang berdiri di hadapannya. Sementara itu Xiaoyan masih berdiri tegak di antara reruntuhan langit yang bergetar. Tubuhnya dikelilingi oleh api surgawi yang menari di udara menghanguskan setiap sisa kegelapan. Ketika naga hitam itu membuka rahangnya dan melepaskan semburan cahaya gelap yang mengandung kekuatan pelahap kehidupan, Xiaoyan hanya menatapnya dengan mata yang bersinar seperti bintang yang berputar cepat di malam hari. Api surgawi di tubuhnya juga menyala lebih terang, membentuk lautan api yang berputar di sekelilingnya. Xuan Huang yang menyaksikan dari kejauhan dapat merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan yang saling bertabrakan. Ia tahu bahwa sinar hitam yang dilontarkan Kaisar Naga Tua bukanlah serangan biasa. Itu adalah kekuatan yang mampu menelan kehidupan, kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia fana. Dalam hatinya, Xuan Huang berpikir bahwa jika Xiaoyan gagal menahan serangan itu, seluruh wilayah di sekitarnya akan terserap menjadi kehampaan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak gentar. Dalam benaknya, ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, melainkan pada keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran. Api surgawi yang menyelingkupi Xiaoyan bergerak seperti makhluk hidup menelan sinar hitam yang datang. Suara mendesis memenuhi udara ketika dua energi itu bertubrukan menghasilkan gelombang panas yang membuat tanah mencair dan udara bergetar seperti kaca retak. Langit juga berguncang ketika Xiaoyan melangkah maju dan setiap langkahnya menciptakan dentuman berat yang menggema di seluruh lembah. Tinju demi tinju kembali dilancarkan oleh Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa, masing-masing diiringi letupan energi yang memecah ruang di sekitar. Melihat energi yang dahsyat dari Xiaoyan, Xuan Huang seketika menyadari bahwa pertempuran tampaknya tidak akan berlangsung lebih lama. Bersama dengan hal tersebut, Xuan Huang melihat Xiaoyan yang menoleh ke arahnya dan memberi isyarat. Xuan Huang segera memahami maksud Xiaoyan dan ia segera mengubah wujudnya menjadi naga perak kehitaman yang megah. Tubuhnya berkilau di bawah cahaya api surgawi dan dari rahangnya yang terbuka lebar, semburan api hitam melesat deras menghantam sisi tubuh Kaisar Naga Tua. Suara raungan naga menggema di udara menandakan bahwa tubuh kegelapan itu mulai retak di bawah tekanan dua kekuatan besar. Kaisar Naga Tua pun meraung marah dan suaranya mengguncang awan di langit. Melihat hal itu, Xiaoyan segera memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Api surgawi di sekitarnya memadat berkumpul pada tinjunya yang kini bergetar menahan energi luar binasa. Dengan satu hentakan kaki yang memecahkan tanah, Xiaoyan melompat dan menghantam kepala naga itu dengan tinju terakhirnya. Suara benturan keras mengguncang seluruh langit diikuti bunyi retakan tulang yang menembus udara. Dalam waktu yang sama, cakar tajam Xuan Huang menembus sisik naga hitam itu, mencabik dagingnya hingga darah naga muncrat seperti hujan merah yang bercampur dengan cahaya api. Langit pun berubah menjadi lautan merah dan oranye, dan di tengah kekacauan itu, simbol bercahaya muncul di telapak tangan Xiaoyan. Itu adalah teknik pembatasan yang telah lama ia siapkan dan menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Dengan satu gerakan tegas, simbol bercahaya itu melesat ke udara, berputar dan mengembang, membentuk formasi kuno yang bersinar di langit yang gelap. Cahaya formasi turun perlahan menyelimuti naga hitam yang masih meraung. Lapisan demi lapisan sinar menekan energi gelap di dalam dirinya, membuat naga itu berteriak seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Kekuatan melahap yang selama ini menjadi kebanggaan Kaisar Naga Tua kini berbalik melawan dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, sisik-sisiknya pecah dan sorotan matanya perlahan memudar. Dalam sekejap, naga itu terjerat sepenuhnya oleh formasi pembatasan dan tidak mampu bergerak. Suara raungannya melemah dan berganti dengan keheningan yang mencekam. Xiaoyan berdiri di tengah medan pertempuran yang sunyi dengan tubuh yang penuh luka, namun matanya masih memancarkan keteguhan yang sama. Api surgawi di sekelilingnya perlahan meredak meninggalkan cahaya hangat yang menembus langit berdebu. Di atasnya Xuan Huang dalam wujud naga menatap dengan rasa hormat mendalam.
Dalam keheningan itu, keduanya menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya akhir dari pertempuran, melainkan awal dari babak baru dan perjalanan mereka. Pertarungan itu menjadi simbol bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kehancuran atau nafsu pelahap, melainkan pada keberanian untuk tetap berdiri meski dunia menentang.